Apa? Nah, abang kan Islam. Ya, alhamdulillah. Persyaratan Islam kan harus syahadat. Ya kan? Abang dulu pernah syahadat. Untuk Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad memang mensyariatkan untuk yang mau masuk Islam harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, diucapkan betul, oleh Bang. lisan, dibenarkan oleh hati, dan tunggu dulu Bang, dilakukan Bang. dengan perbuatan. Belum siap Bang. Tapi anehnya Muhammad sendiri nggak pernah mengucapkan syahadat. Mana itu Bang? Ya Allah ya Rob. Lalu kalau Nabi Muhammad tidak pernah mengucapkan syahadat, siapa yang mengajarkan syahadat? Makanya di mana datanya Bang? Tunjukkan dulu. Kalau ada nanti aku disunat. Ya baik. Ya kita cari ya. Ya carilah Bang. Baik. Yang namanya hadis itu adalah perkataan Nabi Muhammad. Ya, hadis itu adalah perkataan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad, ya di sini dia mengajarkan sekaligus ya Allah ya Rob. Mas, itu loh kucing. Mana ayatnya? Nabi Muhammad mengajarkan sekaligus mengucapkan. Baik, ada sebuah hadis, ya salah satu hadis yang paling terkenal adalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Bagaimana bunyinya matanya gini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepadaku. Tunjukkanlah Bang. Jelas. Ya ini saya tunjukkan. Rasulullah mengajarkan kepadaku. Ini hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah mengajarkan kepadaku tasyahud. Kemudian beliau membaca at-tahiyatu lillahi washolawatu wa asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang artinya segala penghormatan, salat dan kebaikan adalah milik Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Ini hadis dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan sekaligus mengucapkan. Dia nggak pernah ada datanya dia bahwa dia mengucapkan 2 syahadat. Lah ini siapa yang mengajarkan kalimat syahadat ini? Di mana ada datanya? Ya tadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abangnya bersyahadat itu bukan Muhammad. Ya ini hadis. Gini, saudaraku, biar kamu paham ya. Hadis itu adalah perkataan, perbuatan, tindakan, ya, dan persetujuan serta isyarah-isyarah dari Nabi Muhammad. Intinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad itu namanya hadis. Paham sampai sini? Termasuk yang saya bacakan ini adalah hadis. Ini adalah ucapan Nabi Muhammad yang dihafalkan oleh pengikutnya, dihafalkan oleh sahabatnya. Dan ini sebuah informasi yang bersanad dari Nabi Muhammad, didengarkan oleh ini, didengarkan oleh ini, didengarkan oleh Mas'ud, didengarkan oleh ini, sampai kitab itu, hafalan itu ditulis, dibukukan. Ada rentang waktu dihafal ini. Dari ini diturunkan kepada muridnya, muridnya diturunkan kepada muridnya, muridnya diturunkan kepada muridnya hafalan itu. Sampai akhirnya ditulis. Jadi segala sesuatu yang disebut hadis itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Entah itu ucapan, perbuatan, persetujuan, isyarah dan lain sebagainya.
Jadi Tapi nggak ketika pernah ada hadis dilakukan mengatakan dia, Bang. asyhadu alla ilaha illallah Ya, wa nggak bisa, asyhadu Bang, anna Bang, Muhammad Rasulullah, itu artinya ucapan Nabi Muhammad, bukan ucapannya Mas'ud. Maksudku di situ tadi, Bang, datanya nggak ada bahwa dia pernah mengucapkan syahadat. Cuma Nah, itu tadi saya bacakan tadi apa? Itu Di hadis yang saya mana pernah bacakan. dia mengucapkan, Bang? Di mana datanya pernah dia mengucapkan syahadat? Loh, ketika gini, saya mengajarkan kepada Bang Raja. Bang Raja, ya, Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Maksudnya kebijaksanaan gini, dalam Bang. permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya mengajarkan kepada Bang Raja, saya mengucapkan itu juga atau tidak? Gini, Bang, kan Jadi jauh dulu. Muhammad Gak, kan- jangan gini. Ketika Enggak. saya mengajarkan Muhammad kepada Bang kan dilantik Raja, jadi apakah nabi baru bentar 40 ya Allah, tahun dia masuk dengarkan, Islam. Dengar dulu, Bang. dengarkan. Enggak kamu yang dengarkan dulu biar kamu paham, Raja. Ketika saya mengajarkan kepada kamu Pancasila, saya ikut membaca Pancasila, mengucapkan Pancasila atau tidak? Iya. Ya udah, ketika Nabi Muhammad mengajarkan itu, Bang. syahadat, ada tasyahud itu. Ya, itu salah Itu satu mengucapkan bacaan itu. sholat. Maksudku Nah. kayak gini, Bang. Pertanyaanku tadi kan, Muhammad kan dilantik baru umur 40 tahun, dia masuk Islam, ya kan? Kan seakan-akan persyaratan untuk Islam harus mengucapkan 2 syahadat, ya kan? Tapi dia masuk Islam, Muhammad, kenapa nggak mengucapkan syahadat? Boleh jadi Islam kayak gitu, Bang. Duh. Nabi Muhammad mengajarkan syahadat, saudaraku. Dia Bingung. mengajarkan kepada seluruh Iya, maksudnya umatnya itu sudah besar, ketika Bang, masuk umur 40 Islam. Ya Allah ya Rob. Jadi Diam dulu Raja, diam dulu gantian. Ya Allah Kamu ya protes terus dari Rob. tadi Raja, gantian. ini aja lah Raja. Habis jawabannya nggak Ketika jelas saya nih. ketika saya mengajarkan Pancasila kepada Raja, apakah saya ikut membaca Pancasila itu atau tidak? gini bang, kan Muhammad Enggak, saya waktu ketika kecil, saya mengajarkan sampai benar besar, iya berumur benar 30 tahun, dengarkan dia dulu, bukan jawab Islam, dulu Bang. Raja. Jawab dulu. Ketika saya mengajarkan Pancasila kepada Raja, saya ikut mengucapkan atau tidak? Ya pastilah. Pasti. Ketika Nabi Muhammad mengajarkan bersyahadat kepada sahabatnya, Nabi Muhammad ikut mengucapkan syahadat atau tidak? Pastilah, dicontohkan Ya dulu. udah. Clear. Mana datanya pernah Jangan dia pernah mengucapkan? mengatakan Nabi Muhammad tidak pernah bersyahadat. Iya, di Ya, mana jangan. datanya pernah dia mengucapkan? Nah itu tadi. Dia mengucapkan syahadat sekaligus mengajarkan syahadat. Saya mengucapkan Pancasila Maksudnya sekaligus data di mengajarkan situ Pancasila karena kepada dia- kamu. Udah. Gini, Bang. Lain pertanyaan yang lain sudah dijawab. Mau Bilang kalau nggak sanggup. silakan. Bang Thomas, maksudnya dikasih lihat datanya, dibacakan karena itu Kristen. Sudah saya bacakan tadi. Tadi udah dibacakan loh. Sudah dibacakan. Rasulullah Itu memerintahkan mengajarkan itu, Bang, memerintahkan itu. Bukan hadis karena dia Sahih mengucapkan. Bukhari dan Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Matanya bunyinya seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepadaku tasyahud. Kemudian beliau membaca. Diajarkan tasyahud tadi. Ya, di dalam tasyahud itu ada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad mengucapkan syahadat itu sambil diajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Terus saudara kita kafir ini mengatakan Nabi Muhammad tidak pernah mengucapkan kalimat syahadat. Kan lucu. Ada datanya, Bang, nggak ada dalilnya. Ya Allah ya Rob, itu tadi data atau apa, saudaraku? Maaf Bang Thomas. Mungkin maunya Raja itu ditunjukin kali itu. Apa datanya itu maunya dia itu maunya. Ditunjukin gimana? Memang dia bisa baca.
Emang kamu bisa baca gitu, Raja? Bang, tunjukkan. Bisa jawab. Iya, kamu memang bisa baca. Saya saja agak kesulitan loh kalau baca Arab gundul. Ya, saya aja agak kesulitan baca ayat Arab gundul. Anna Muhammad Rasulullah. Kenapa? Rasulillah. Kenapa? Rasulillah. Baik, saya tunjukkan hadisnya ya. Tapi kamu bisa baca atau tidak? Nah, ini. Ya Allah ya Rabb. Ya, tidak ditunjukkan hadisnya. Baik, saya tunjukkan. Nah, nih hadisnya, silakan. Apa Coba nggak aku, Raja. baca? Bisa nggak Mana baca bisa aku baca? Ya, Nah, nggak tahu itu aku udah dibacakan bacanya sama apa Bang Thomas, Ya tetap kamu minta ngeyel hadis kau. ini hadis. itu. Ini Aja, hadis. Bang. An Abi Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala amirtu. Nah, ayo ini baca. Nah, kamu kan minta hadis. Ini hadis yang disebut hadis tuh kayak gini. Iya, bahasa Indonesianya lah, Bang. Pengertiannya. Loh, ini kamu minta data hadis. Ini hadis namanya. Iya, hadis itu tapi pengertiannya dulu. Biar ngerti aku bahasa Indonesia kan dulu. Iya, ya makanya mintanya jangan hadis. Kamu kalau minta data ini datanya, tapi kalau kamu minta terjemahnya ada terjemahnya. Di mana dia pernah mengucapkan? Oke, baik di sini ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau ada kata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, berarti ini ucapan siapa? Ucapan Nabi. Allah. Ucapan Nabi? Allah. Nabi Muhammad kok ucapan Allah kok ini. Dia ngomong sama dia kayak gitu. Aku begini dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Yang mendengar Nabi berkata itu adalah Umar. Yang mendengar ucapan Nabi Muhammad ini adalah Umar. Ya, Umar mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berkata-kata, berbicara, mengucapkan kalimat, berfirman, tetapi bukan firman Tuhan, tapi bersabda. Kalau Mendengar. Tuhan berfirman, kalau Nabi bersabda, mengucapkan kalimat. Apa ucapan kalimat dari Nabi Muhammad? Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, jika mereka telah melakukan hal itu akan terjagalah darah dan harta-harta mereka dariku, kecuali udah dengan lari hak kemana-mana Islam, itu. sedangkan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah. Ya, jadi Nabi Muhammad bersabda, apa sabdanya? Di dalamnya tadi termasuk sabdanya adalah aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi oleh Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Selamat datang di kebenaran. Luar biasa, luar Abang biasa. nggak ngerti dalam pertanyaanku tadi, Bang. Nggak Raja. Masih Jam. ngeyel. Si Raja ini dasar Masih ngeyel bodoh. kau. Raja, gantian Lagi saya tanya Raja. lagi. Yang lain keluar semua ini, Bang. Tetap Abi, Raja kan Kau Iya. ditunjukin ini Dalam hadisnya darah pun jawabnya, ngeyel. nggak apa-apa lah. Bentar, bener aja. Kau ditunjukkan hadisnya ngeyel, ditunjukkan terjemahannya ngeyel. Terus mau kamu apa? Gini, Bang, maksudku tadi datanya pernah dia mengucapkan syahadat. Ya Allah, lah ini yang mengucapkan Nabi Muhammad bersabda. Ini siapa yang bersabda? Itu kan cerita yang nggak pernah disaksikan. Lah ini Umar ini ngapain? Umar ini ngapain?
Baca dulu. Dari Umar radhiyallahu Dari Umar. anhuma. Informasi ini dari Umar. Umar mendengar. Siapa yang didengar? Rasulullah. Apa yang didengar? Rasulullah bersabda. Rasulullah berkata, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Ini perkataan siapa? Sabda siapa? Ya, itu berkata Perkataannya Muhammad. Iblis. Sabar aja. Sudah ya, benar Jawara. Diam dulu Jawara. Kau diam dulu. Sudah clear ya? Berarti ada ya? Oke, baik. Yang Kita menulis kembali itu lagi. tadi siapa bang? Menulis. Yang menulis. Yang kamu itu. Ya Allah Itu ya bukan Rob. Al-Quran kan? Udah pusing, udah raja, udah ganti aja raja. Kamu nggak jelas dari tadi dijelasin. Ini Itu buku ini abang kan? Bukan Al-Quran itu kan? ini hadis. Saya kan katakan ini hadis. Ini loh tulisannya alif lam ha dal ya tin, dibaca al hadis. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, al hadis. Ya, ini alif lam ta mim nun. Ya, dibaca as-samin. Ya, jadi hadisul samin. Jawab tuh. Ya, jadi ini hadisnya, ini perkataan Nabi Muhammad yang mengatakan bersyahadat ini dan juga sekaligus mengajarkan. Ya, ini tadi sudah dibacakan terjemahannya. Baik, dari mana hadis itu? Jadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari nomor 25. Hadis Muslimnya nomor 21. Nanti bisa dicek. Ya. Di dalam, karena gini, hadis Bukhari dan Muslim itu dua kitab ya yang memiliki penomoran yang berbeda-beda. Kalau di dalam hadis riwayat Bukhari itu nomornya 25. Hadis riwayat Muslim nomornya 21. Ya, nah, nanti dicek. Turunin aja bang, ganti aja bang waktu. Turunin aja Ya bang. nggak apa-apa, memang Mungkinlah Paham. diskusi kalian sama kalian botol sama botol mana? Turunin aja, turunin ganti. Kalian pakai bahasa Arab. Kenapa diskusi atau curhat-curhatan Baik, oke. ini? Mana lebih tinggi adabnya orang Arab Baik. dibanding orang Indonesia? Sebentar hei. Kenapa Otak setengah. Sebentar. Ini diskusi atau curhat-curhat kalian di sini? Kamu yang nggak nyampai. oke, Berkali-kali. aja gantian ya, gantian biar ini Jawara tadi ya, biar Jawara dulu, Jangan biar kayak pasar Jawara. gantian ya. Lanjut. Coba Ya, mana lebih saya- tinggi adabnya orang Indonesia timbang orang Arab? Kalian Oke, pakai bahasa baik, Arabnya. Sabar, Jawara yang tadi lainnya Diam, saudara-saudara. opung. Bisa jawab nggak? Diam, opung. Bentar, bentar Jawara, diam dulu. Bentar Jawara, tadi saudara-saudara Anda sudah mengajukan beberapa pertanyaan. Giliran kami bertanya kepada Anda. Tetapi pertanyaan Loh. tetap sama Orang jawab seperti yang dulu. ditanyakan Jangan, dari Raja saya Jadi. nggak Adabnya orang keluar Arab dari timbang topik Indonesia. tadi. Saya dukung topik tadi yang disampaikan oleh Iya, sabar. Sudah Indonesia. dijawab. Itu betul hadis Sudah tadi, dijawab. betul. Anda mau diskusi nggak Jawara? Kalau tidak saya turunkan. Anda mau Diskusi diskusi lah. nggak? Baik, kalau diskusi jawab pertanyaan kami, baru nanti kamu diperbolehkan untuk bertanya. Ya. Ya, silakan. Menurut Anda, perintah di hari Minggu itu perintahnya Tuhan atau perintah manusia beribadah di hari Minggu? Silakan. Iya, jadi para Adabnya rasul orang Arab timbang Indonesia. Kenapa kalian pakai ibadah. bahasa Arab? Silakan jawab dulu. Baru kita lanjut. Silakan. Dalam Gimana? diem dulu. Enggak itu ngericukin ipung saja. Jawab dulu Jawara. Yesus kan bilang, aku Tuhan untuk hari Sabat. Tahu nggak Iya. artinya? Iya, hari Sabat. Terus Ya, tahu nggak maksudnya Yesus itu? nggak tahu. Ya kalau kamu mau menyembah Yesus kapanpun nggak ada masalah. Karena dia itu Tuhan. Baik, di hari tunjukkan satu Sabat. perintah Jawara, tunjukkan satu perintah di dalam kitab Anda untuk beribadah di hari Minggu. Itu aja. Jangan kemana-mana dulu. Silakan, kami tunggu. Oh, coba kamu tunjukin di mana salah kalau sholat ibadah hari Minggu. Coba. Di mana?
Coba Kamu bisa tunjukin diskusi dulu nggak di jawaban? mana salahnya baru saya Diskusi jawab. itu ketika ditanya dijawab atau malah balas tanya? Enggak, kamu bilang tidak Enggak, ada enggak apa. perintah. Udah, kalau kau tidak mampu diskusi saya turunkan. Ya, Sekarang kamu saya tanya bilang kepada tidak, kamu. Enggak bisa, dia enggak Bisa diskusi. Udah. Saya kasih tahu nih hari Minggu Udah, nih. udah. Kamu Udah, kan minta turun. Orang ditanya, ya, di mana datanya kalian diperintahkan untuk beribadah di hari Minggu? Ya, itu jangan malah balik tanya kepada saya. Pertanyaan dijawab dengan pertanyaan, saudaraku. Lah gimana kita mau diskusi? Ya, pertanyaan itu dijawab dengan jawaban, baru penjelasan. Oke, mungkin teman-teman yang lain, Bang KMJ, silakan Bang KMJ. Bang KMJ ini Islam atau Kristen ya? Pertanyaan dari kami nggak bisa kalian jawab. Kenapa itu bang? Udah lah kok, udah diam dulu, diam gantian. Oke, KMJ dulu, Bang KMJ dulu ya. Apa Silakan, Bang KMJ. Sebelumnya belum dijawab tadi pertanyaanku. Kamu nanya apa Pak Doa? Coba. Kamu Pak Doa nanya apa? Tunjukkan dulu datanya bahwa pernah Muhammad mengucapkan 2 syahadat. Ya tadi sudah. Nabi Muhammad bersabda, yang isi sabda itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai kok. Selesai sudah itu, sudah dijawab. Enggak perlu itu jawab Pak Doa. Ya. Apa? Minta jawaban yang seperti apa lagi? Datanya. Lah minta jawaban yang mana lagi? Kamu minta di mana perkataan Nabi Muhammad mengucapkan kalimat syahadat? Sudah ditunjukkan. Nabi Muhammad bersabda, yang isi Di sabda mana itu dia? Di dalamnya ada. mana pernah mengucapkan? Di mana pernah Nah mengucapkan? itu tadi saya tunjukkan, Arabnya sudah saya tunjukkan. Jauh Aduh, ya. cuma Kemudian kata-kata terjemahannya. aku pernah aku Tuhan. Kayak gitu percaya kalian? Kenapa? Aku pun pernah Tuhan, ku bilanglah sama kau. Percaya Itu nggak kau? urusan kau. Jadi Tidak ya, pernah dilakukan. gratisnya, ya tulisan Arabnya sudah kami perlihatkan kepada Anda. Gini bang, Terjemahannya sudah saya perlihatkan kepada Anda. Terus Anda mau apa lagi? maksudnya di situ pernah dia datanya, pernah dia mengucapkan sendiri dari mulutnya. Kayak gitu. Ya itu yang namanya Itu dia nam- bersabda. Ya Allah. Cuma Sabda memerintahkan itu itu. Ketika Datanya, gini, memerintahkan dengarkan itu. Raja, dengarkan gini. Ketika Yesus berkata, Yesus berfirman, ya Yesus berfirman, ya jangan menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Ini yang berkata Yesus atau yang berkata penulisnya? Penulisnya. Ya ada berarti nggak nyambung kau. Udah di bawah aja. Ya kau. Di bawah. Nggak nyambung kau. Berarti otak kau nggak mambung. Berarti semua yang dikatakan Yesus itu ada bullshit. Itu adalah tulisan dari para penulis-penulisnya. Ya bullshit itu bukan perkataan Yesus. Ya, jadi jangan percaya bahwa itu adalah perkataan Yesus, itu perkataan penulis-penulisnya. Ketika Yesus mengatakan, aku datang tidak untuk meniadakan hukum Taurat, berarti itu adalah perkataan penulisnya, bukan perkataan Yesus. Aneh aja, ya. Oke, Bang KMJ, selamat pagi Bang KMJ. Selamat pagi. Oke, baik Bang KMJ, kita daripada berputar-putar ke sana karena tidak ada yang bisa menjawab, kita beralih ke topiknya saja. Boleh? Boleh. Baik, oke. Yesus ngusir Kristen, betul atau salah? Betul. Salah, Bang. Ya, silakan Bang KMJ. Salah itu. Apanya pernyataan itu salah. Yesus usir Kristen. Monitor yang besar suaranya kecil. Besarkan suaranya. Pertanyaannya salah, Bang. Pertanyaannya salah. Baik. Topik ini itu berhubungan dengan Matius 7:21 sampai 23 yang bunyinya seperti ini, saudaraku. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari itu banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami bernubuat dengan namamu dan mengusir setan demi namamu,
dan mengadakan mujizat-mujizat demi namamu. Pada waktu itulah aku berterus terang kepadamu, mereka akan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah dari hadapanku dan kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, ini yang berseru-seru memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan, bernubuat dengan nama Yesus, mengusir setan dengan nama Yesus, Islam, Kristen, Yahudi, Buddha atau Hindu. Bang KMJ. Islam. 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 Aduh ya Allah ya Roh. Tambah lucu nih. Kamu kan Islam kan? Ini lama-lamaan ini. Nah Bang Thomas gimana begini Bang Thomas? Dia bilang apa tadi? Islam katanya yang berbuat atas nama Yesus, yang bermujizat atas nama Yesus, katanya orang Islam. Ya, Matius 7, 21, 23 ya kan. Nanti di akhir nanti banyak orang berseru, Tuhan, 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 ya. Bangkela, bukankah aku yang bermunajat atas namamu, ya, mengusir roh jahat atas namamu, bermujizat atas namamu. Apa kata Yesus? Ya Pak. Apa kata Yesus Bangkela? Enyahlah dari hadapanku, diusir. Nah, diusir. Siapa sekarang orang-orang yang sekarang bermunajat, bermukjizat, ya, dan segalanya atas nama Yesus? Pernahkah Hindu menyebut nama Yesus? Lari dia. Lari. Harus jawab dia. Ya Allah ya Rabb, ya. Inilah ya potret dan gambaran dari kalian saudara-saudaraku Kristen. Sebenarnya kalian sendiri tidak memahami apa yang tertulis dan tuang dalam Bible Anda. Seharusnya kalian itu bersyukur, berterima kasih kepada kami. Jika kami tidak mengadakan edukasi seperti ini, kalian pasti malas untuk baca kitab suci. Saatnya Anda giat lagi membaca kitab suci kalian, belajar tentang agama, belajar dengan benar-benar menegakkan ajaran-ajaran yang ada di dalam ajaran Anda, di dalam agama Anda, di dalam kitab suci Anda. Salah itu, salah. Ya, baik. Coba baca ayat itu, baca ayat itu. Sekarang ku tanya Rafael, dalam Baca Matius, ayat itu. Jangan Yes. tanya, baca ayat itu. dalam Matius Kau nih 7, baca ayat tadi dulu, baca ayat tadi dulu. Siapa orang yang diusir sama Yesus, kutanya. Tuhan, jelas Yesus itu Tuhan kan di dalam ayat itu. Tetapi yang Bukan setiap mengajarkan orang yang kejahatan. berseru Tuhan, Bukan. Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti kau enggak, bukan setiap orang. Diam dulu, dengarkan dulu biar kamu paham. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari itu banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kamu bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku Yesus di sini ya, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah dari hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pertanyaannya, siapakah yang menyebut Yesus Tuhan, berseru Jelas Yesus kepada Tuhan Yesus di ayat Tuhan, itu. bentar dengarkan dulu, bernubuat atas nama Yesus, mengusir setan atas nama Yesus, Islam, Hindu, Buddha, atau Kristen sendiri? Dengar kau jawabannya ya. Di ayat itu jelas Yesus Tuhan. Tetapi mereka yang melakukan mukjizat namun masih melakukan kejahatan tidak akan pernah dilayani Yesus. Itu jawabannya di ayat itu. Pertanyaannya bukan gitu. Pertanyaan bukan gitu Bang Rafael. Gini, Saudara Rafael. Saudara Rafael. Pertanyaannya adalah Saudara Rafael yang menyebut Tuhan, yang menyebut Yesus Tuhan atau berseru-seru kepada Yesus dengan seruan Tuhan,
bernubuat atas nama Yesus, mengusir setan atas nama Yesus, ini agamanya apa? Itu yang menyebut Yesus Tuhan. Dia siapa? Iya, agamanya apa? Iya. Agamanya Ajarannya Mereka apa? semua Kristen yang memang menyebut Yesus Ya Tuhan. udah Kristen kan? Tetapi yang Betul melakukan nggak berarti kejahatan tidak dilayani Yesus. Baik. Betul nggak Yesus mengusir Kristen? Yang melakukan kejahatan, nyalah kalian pembuat kejahatan. Yang melakukan kejahatan bukan semua. Oke. Bukan semua. Baik. Yesus jelas Di Tuhan. sini tidak melakukan kejahatan, tetapi tidak Ditulis melakukan tadi. kehendak Bapa. Jangan Tadi ada menambah-nambahi dikatakan ayat, Bang melakukan Rafael. Anda kalian bentar. semua. Anda bukan magisterium. Saya juga bukan magisterium. Anda tidak punya wewenang mentafsirkan kitab suci, Bible. Begitu Dan pula Anda bisa- saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan Anda bisa dituduh seorang pendusta. Dalilnya mana? Amsal 30 nomor 6. Lanjut, Thomas. Iya, baik. Jadi Bang Rafael, saudaraku Rafael yang dikasihi Allah, ketika kamu mengatakan bahwa ini adalah orang yang melakukan kejahatan, ya, di sini dikatakan dia mengusir, "Nyahlah dari hadapanku kamu pembuat kejahatan." Karena apa? Dikatakan yang masuk ke dalam kerajaan surga itu adalah melakukan kehendak Bapa. Yang tidak melakukan kehendak Bapa disebut melakukan kejahatan. Kehendak Bapa adalah Bang Rafael menginginkan manusia itu hidup kekal masuk dalam kerajaan surga. Salah atau betul? Kehendak Bapa adalah menginginkan manusia hidup kekal di dalam kerajaan surga. Salah atau betul? Saudara Rafael. Saudara Rafael, Bentar. Ini jawabannya. Nah, ini kehendak Bapa di sorga ya. Mau cari kehendak, sebab inilah kehendak Bapa di sorga, supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan Oke, aku akan beroleh hidup membangkitkannya yang pada kekal. akhir zaman. baik, Iya, bagus, lihat luar itu. biasa. Saya beri tepuk tangan. Nah, Di situ dikatakan kehendak Bapa adalah agar manusia hidup yang kekal. iya, Bagaimana kenapa? caranya Yesus mengajarkan hidup yang kekal, saudaraku Rafael? Yaitu melihat anak bentar. dan percaya kepadanya. Baik, Lihat anak dan apa percaya yang kepadanya. diajarkan, bentar. Apa yang diajarkan Yesus untuk mendapatkan hidup yang kekal? Apa yang diajarkan kepada Yesus ini? Nah, berarti coba baca Yohanes 17 ayat 3, silahkan. Dibaca Yohanes 17 ayat 3. Dibaca. Ini harus percaya kepada Yesus. Iya, percaya. Makanya percaya sebagai harus apa? percaya. Baca Yohanes 17 ayat 3, silakan dibaca. Saudaraku Rafael, silakan dibaca Yohanes 17 ayat 3. Di situ syarat mutlak untuk mendapatkan hidup yang kekal. Syarat mutlak hidup yang kekal itu di dalam Yohanes 17 ayat 3. Yang akan masuk ke dalam kerajaan surga adalah yang mengikuti kehendak Bapa. Kehendak Bapa adalah menginginkan manusia hidup kekal di dalam kerajaan surga. Syarat hidup kekal ada di dalam Yohanes 17 ayat 3. Silakan dibaca. Bentar. Tadi kamu jangan loncat-loncat. Tadi kamu berani sentuh ayat ini. Iya. Ini ya. Oke. Sekarang di dalam ayat ini, di dalam ayat Yohanes ini bicara 17 ayat tentang 3. Ayat 3 jangan 13. Baca dulu Yohanes 17 ayat 3. Bentar kau 17 dulu. ayat 3. Kalian muslim ini tidak bisa berdebat, hanya tahu bicara saja. Loh kok bicara? Kalian hanya Saya menunjukkan korelasinya. Tadi kan kamu sudah mengatakan yang selamat itu yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu adalah menginginkan manusia hidup yang kekal. Syarat hidup yang kekal itu ada di dalam Yohanes 17 ayat 3. Silakan dibaca. Saya akan kenalkan kamu ini ya. 17 apa tadi? 17 ayat 3. Silakan. Hidup yang kekal itu adalah mengenal Engkau Allah satu-satunya dan aku Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kubantu. Tidak perlu bantu, tidak perlu. Bantu. Coba. Benar enggak itu?
kau ayat ini kan ayat 2 Iya. sampai 3 nanti kan. Sebab engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas semua manusia supaya ia memberi hidup yang kekal. Siapa yang memberi hidup yang kekal? Iya, Ayat Bapak. 2-nya siapa yang memberi hidup Bapak. kekal? Bapak. Bapak. Sebab engkau telah memberikan kepadanya kuasa. Siapa yang diberi kuasa Ah. sini? Ya. Yesus bisa memberi hidup kekal karena diberi kuasa. Jadi kuasa hidup kekal itu sumbernya dari Bapa. Oke, bapaknya kan, bapaknya di Ya, dalam Bapak. dalam Bapak. agama. Betul. Oke, baik. Terus baca lagi ayat 3. Nomor 3. Nah. Oke. Disembunyikan. Mana tadi tunjukkan Disembunyikan, nomor 3-nya disembunyikan. Dengar ini. Dengar ini hidup yang Baca, kekal ini. coba. Coba dengar dulu. dibaca. Saya ini lagi kerja Iya, bentar coba. dengar dulu. Iya, Kenceng iya, dong, iya, jangan iya, kayak orang iya. pebisik. Inilah Engkau hidup yang kekal itu, yaitu harus bahwa mengenal mereka Allah mengenal dan mengenal satu-satunya Yesus. Allah yang Nah, benar. benar. Engkau itu Benar. siapa? Rafael, itu siapa engkau juga? di situ siapa engkau itu? Coba belajar diam dulu, belajar diam Ya. dulu. Saya jelaskan. Ya, Harus engkau mengenal di situ Allah. siapa? Ah, Astaga, coba diam dulu. Diam dulu, saya akan keluar ini. Harus mengenal Allah dan Yesus, bukan Musa, bukan Muhammad, Nah, apalagi engkau Nabi di situ lain. Engkau itu siapa? Engkau itu siapa? Engkau itu bro? siapa? Satu-satunya Allah Yang dan engkau Yesus. siapa? Ya, engkau itu siapa? Ya Kok Allah, ya Rabb. dilompatin engkaunya? Allah. Engkau itu siapa? Benar, coba Engkau itu Rafael, siapa? kata Kata yang engkau benar. itu siapa? Allah. Engkau itu siapa? Jangan dilompatin. Iya, engkau ini Allah. Allah siapa? Allah Bapak. Allah yang benar. Allah Allah yang benar. Bapa, Allah Anak, atau Allah, Allah Roh Kan Kudus. kamu tidak ada Bapa. Oke. Kamu kan Bapak hamba kan tidak itu? ada Bapa. Itu Bapak Yesus. Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ketampol sendiri dia sama Bibelnya, ketampol sendiri dia. Ya, Iya, Pak. Yohanes 17 nomor 3 itu adalah kutipan perkataan Yesus, di mana Yesus mengatakan Tahu dia juga hidup bang kekal itu. itu adalah mengenal engkau Dia Allah yang menolak. benar. Lihat Itu ayat nomor kutipan dari 5. Yesus. Lihat lagi ayat nomor 5. Lihat Selamat lagi ayat pagi Bang nomor 5. Paulus. Iya, bentar Bang lihat lagi Paulus. ayat Oke, nomor 5 ya. baik, giliran kami Ayat nomor menanggapi 5. Bang Rafael. Udah, diam dulu, diam dulu. Ya, kalian udah, sampah diam dulu, semua diam ini. dulu, diam dulu ya. Jadi saudara Rafael, di situ tadi sudah jelas ya. Lu kok kabur? Banyak yang kabur pagi ini. Dia kaget begitu dia lihat mulutnya. Yesus bilang, kalau kau ingin dapat hidup kekal, ya kan, kenali Allah satu-satunya Tuhan yang benar dan aku yang diutus. Password bingung itu dia. wajib. Ya. Bingung dia nemuinnya di sini. Lanjut, Paulus. Iya. Bingung Iya, ya, memang banyak benar. Bang Paulus. Memang ajaran Paulus. bingung. Iya. Iya, Aku Bang suka Paulus. sekali, ya suka sekali membahas ayat itu ya. Yohanes 17 ayat 3 kan karena menjelaskan siapa Allah yang sebenarnya. Betul? Iya, Udah ditulis di situ gini. kok. Iya, Udah makanya siap saya jelaskan. Allah yang benar Inilah. adalah Allah yang satu. Iya. Kan di situ Iya, mereka satu. mengenal engkau Iya. satu-satunya. Pertanyaanmu Betul. sudah dijawab. Loh, gini loh, sabar dulu, enggak usah seperti itu. Mengenal satu-satunya Allah yang benar. Berarti Allah yang benar kan cuma satu. Cuman satu, siapa itu? Sabar dulu, tidak ada Allah Iya, yang siapa? lain. Iya, sabar dulu. Atau Iya, yang siapa? mengaku-ngaku Allah, betul. Enggak siapa dulu yang dimaksud di situ. Yang dimaksud di situ yang mengutus Yesus, betul. Oke, itu satu-satunya sabar. ya. Iya, Bukan dua, bukan berarti tiga ya. sabar ya. Berarti kalau ada Allah yang mengaku-ngaku Allah tetapi tidak mengutus Yesus Kristus, malah mengutus setan, itu bukan Allah yang benar. Setuju tidak? Ya, setuju. Setuju. Ya, itulah setuju. Kalau setuju. Allah yang benar yang mengutus Yesus Kristus, kalau ada Allah yang mengutus setan, itu bukan Allah yang benar. Oke, siap. Allah yang benar, Allah yang benar mengutus siapa? Allah yang benar mengutus siapa? Mengutus Yesus Kristus. Mengutus Yesus. Berarti Iya. yang mengutus siapa? Loh, itu Allah yang benar. Oke, Kalau yang ada diutus, Allah yang sabar.
Yang diutus Yesus ya. Oke, berarti Yesus sabar dulu. Berarti Yesus yang diutus, yang mengutus Bapa. Ya. Yesus utusan. Jadi dulu, kalau buat sabar sharing- dulu, iya sudah buat saya sharing jawab. poinnya dulu. Loh, iya, Yesus utusan. Pengakuan dulu. Iya, Kau mengakui atau Yesus- tidak? Loh, saya akui Yesus Oke, utusan apa yang yang kau utus akui? Bapa. Apa yang kau akui? Yang mengutus Bapa, Allah yang benar. Bapa itu satu-satunya atau yang bukan? iya satu-satunya Oke, yang kunci mengutus ya, kunci ya, tidak kita ada dua kunci ya, tidak ada tiga ya. Oke, kalau ada Allah yang mengutus setan, berarti itu Allah yang tidak benar. Kita kunci itu, betul. Betul Iya, tidak? bro. Iya, Ya, bro. loh, makanya Anda baca Maryam 83 itu loh. Coba kau salah Loh, kok kau. salah? Loh, Coba Anda tampilkan, sudah coba sepakat ya? tampilkan dulu. Iya, tampilkan. Baik, Ayat Bang Paulus, Maryam Bang Thomas, Maryam 83 Ya, bentar, Bang. Paulus. Gini, Tolong sepakat dibacakan. dulu ya, Paulus. Iya, Paulus, sepakat. ini sepakat dulu ya. Iya, sepakat. Yang mengutus atau mengirim Iya. setan atau roh jahat adalah iblis, bukan Tuhan yang sebenarnya. Yang mengutus roh jahat atau setan bukanlah Tuhan yang sebenarnya. Sepakat ya? Paulus, sepakat atau tidak sepakat? Sepakat dulu. Buka mute. Yang mengirim roh jahat atau mengirim setan itu adalah bukan Tuhan. Sepakat atau tidak? Bang, di situ kan disebutkan satu-satunya Allah yang benar yang Ya, mengutus enggak, Yesus. tadi loh perkataan Loh, kamu, sabar, Paulus. Loh, Ini sabar perkataan dulu kamu tadi. Yang mengutus sebentar, yang mengutus Kang Thomas. setan atau roh jahat Kang adalah Thomas, bukan Tuhan. ya, Sepakat ya. atau tidak? Yang mengutus Yesus itu adalah Allah yang benar. Iya betul. Iya, Gini kita oke. sepakat dulu. Tadi kan kamu Sepakat. mengatakan bentar lah. Loh, kita dengarkan kan dulu lah, sepakat. Paulus. Sabar deh. Mau diskusi nggak? Mau diskusi nggak? Loh, kita sepakat tidak? dulu Sabar kita. loh. Tadi bentar. Kamu tadi Sabar mengatakan Sabar yang dulu. mengutus setan bukanlah Tuhan yang benar. Yang Iya. benar adalah Tuhan yang mengutus Yesus. Yang Betul mengutus ya? Yesus, betul. Betul ya. Ya, Sepakat. ya, Berarti sepakat. yang mengutus Sabar dulu, yang mengutus sabar dulu. setan dan juga Sabar. mengutus roh jahat Sabar adalah dulu. bukan Tuhan. Baik. Baca Hakim 9 ayat 23. Silakan. Sabar dulu, Bang. Pertanyaan Ini kita sudah sepakat. Iya, sudah sepakat. Benar, saudaraku. Sabar dulu. Kita sudah sepakat. Bang Thomas, Baik. gimana Kalau ini kamu Bang malu Thomas? saya bacakan. Bentar. Kalau kamu Gini malu Bang saya Thomas, bacakan. pertanyaan Bentar, saya bentar bukan dulu. itu. Pertanyaan saya bukan itu, kok kamu kejang-kejang. Diem dulu. Sabar. Saya lagi ini lagi agak mules. Sabar. Ya makanya diem dulu. Kamu diem dulu. Izinkan saya Kamu ngomong sabar dulu. Pertanyaan Ya, saya apa? izinkan. Loh, Iya, ini berhubungan dengan pertanyaanmu juga. saya belum bertanya, Kenapa saya belum sih kamu bertanya. diem dulu? Kenapa sih? Diem dulu. Saya, dengar Diam dulu. dulu. Dia bisa nggak? Tak turunkan nanti loh. Berani jawab. Kalau nggak mau Kamu nggak tertib berani loh. jawab. Kalau kamu nggak mau tertib, saya turunkan loh. Kita ini lagi sedang Jawab, mau menurunkan saya. Ini. Ya kalau kamu nggak mau tertib, saya Jawab. turunkan. Banyak orang-orang Kristen yang mau diskusi Berani dengan kami. jawab, Iya saya, kita kan sepakat. Tadi sudah sepakat. Iya. Yang mengirimkan roh jahat ataupun iblis ataupun setan bukan Tuhan. Itu kan sepakat. Yesus Kristus itu adalah Tuhan, gitu kan? Baik. Itu kan tadi kan kamu sudah Sabar sepakat. dulu, Saya akan baca. Ya Allah, kamu nggak bisa diajak diskusi Mana kayaknya. Paulus. ini? Sabar dulu. Udah kamu di bawah dulu, di bawah dulu. Dengar Nah. pertanyaan. Ya, dengarkan di bawah, dengarkan. Kata Paulus tadi, saudara-saudara, siapa yang mengirim roh jahat atau mengirim setan bukan Tuhan. Dia sudah sepakat seperti itu. Kita baca Waalaikumsalam warahmatullah. Hakim 9 ayat 23. Kemudian Allah mengirim roh jahat yang menimbulkan perselisihan antara Abimelekh dan warga Sikem. Siapa yang mengirimkan roh jahat? Tadi kamu sudah ya sepakat bahwa yang mengirimkan roh jahat, yang mengirimkan setan adalah bukan Tuhan. Berarti kamu hendak mengatakan bahwa di dalam hakim-hakim, Tuhannya orang Yahudi bukanlah Tuhan yang benar.
Karena Tuhannya orang Yahudi dikatakan seperti ini di dalam Hakim-Hakim 9 ayat 23. Kemudian Allah mengirim roh jahat yang menimbulkan perselisihan antara Abimelekh dan warga Sikem. Selamat datang di kebenaran. Hati-hati bernarasi. Ditampol dengan ayat kalian sendiri. Ya, ditampol dengan ayat kalian sendiri. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya ngomong? Oke, silakan Bang Denny. Ya, kalau ada teman-teman Oten yang nanya apakah Tuhan yang benar itu mengutus setan, benar. Jadi namanya Allah itu menguasai baik yang buruk maupun yang baik. Dia mengutus setan untuk menguji manusia. Itu intinya. Kalau dia mengutus Nabi Muhammad untuk membawa ke jalan yang benar. Ya udah Pak. Itu aja. Jadi sama-sama diutus. Kenapa? Allah itu menguasai. Baik menguasai yang baik maupun yang buruk tetap dikuasai oleh Allah. Semuanya Thomas. Iya udah Pak, udah Pak Dani, udah disampaikan, kami udah dapat himbauan Anda. Terima kasih atas masukannya, oke? Dani lagi, Thomas. Masih mending kalau ada Tuhan mengutus setan. Ini Tuhannya sendiri yang menyesatkan. 2 Tesalonika ayat 11. 2 Tesalonika nomor 11. Tuhanlah yang menyesatkan. Coba. Jadi Tuhannya Oten tidak mengutus iblis, tetapi memang dia sendiri Tuhan yang menyesatkan. Buktinya mana? Dalilnya mana? 2 Tesalonika 11. Kalau di Islam itu Tuhan di TB2 ditulis di situ Allah yang menyesatkan, Elohim yang menyesatkan. Kemudian di TL ini kan TB2 kan diperhalus, Bang Thomas. Kalau di TB1 atau TL di situ malah bahasanya sebelum diperhalus apa? Akulah Tuhan yang telah menyesatkan. Jadi Paulus, kau dengar baik-baik di bawah. Kalau kau bilang ada Tuhan yang mengutus iblis, itu masih mending karena iblis tunduk kepada Sang Maha Pencipta karena iblis adalah makhluk ciptaan. Nah, kalau ada ajaran di kitabnya mengatakan akulah Tuhan yang telah menyesatkan, nah itu baru jadi pertanyaan besar. Tuhan kok menyesatkan? Izin senior, izin semua. Nggak ada kan narasi Tuhan Allah, misalkan Allah mengutus iblis. Allah justru mengutuk iblis. Dan memang bukan mengutus. Memang iblis memang kerjaannya karena dendamnya kepada Nabi Adam dan keturunannya. Bukan diutus. Allah mengutuk, dikutuk. Tetapi dalam Kristen Tuhannya yang dikutuk. Host bisa geser judul nggak, host? Jadi tipis narasi ini, cuman ini berbahaya ini. Allah itu tidak pernah mengutus setan atau iblis sebagai untuk penguji manusia, tidak. Tetapi karena kebangkangan iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, iblis dilaknat oleh Allah dan iblis dendam kepada Nabi Adam alaihi salam. Itu yang ada. Ini 2 Tesalonika 11 ini kitabnya Hindu, Buddha atau Konghucu nih atau Wedanya Hindu. Pastilah 2 Tesalonika 11 ini kitabnya Oten. Apa bunyinya? Dan itulah sebabnya Elohim mendatangkan kesesatan. Wih, Elohim yang mendatangin kesesatan loh. Emang kita Abang baca satu ayat itu. Abang baca satu ayat. Itu menceritakan. Jadi pemahaman Islam ini memang pemahaman sesat. Ketika Tuhan mengutus iblis, dari mana itu? Nggak bakal mungkin itu percaya. Kami komplain. Kalau belum dibaca semua, itu narasinya nggak dapat itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau ngaku nggak Elohimmu menyesatkan? Maaf ya. Yang pada dasarnya Oten itu belajar bahasa Indonesianya di mana gitu?
Masa setiap Enggak, mereka Alkitab cuman sekolah kita maksudnya berikan- cuma sampai pintu gerbang, Bang. Oh, Mereka iya, iya, itu ada dua Daripada- kemungkinan. Apakah daripada waktu tadi sekolah sosok cuma kita, sampai pintu kali gerbang? mengklaim. Kemungkinan kedua, waktu bahasa Indonesia, pelajaran mata kuliah bahasa Indonesia, mereka ini banyakan bolos. Iya, Udah gede, betul, bolos. diracunin Tadi nggak diracunin sepintar. lagi sama LAI Salemba 12 bahasa Indonesianya, lebih parah. Ada Tuhan Nggih, huruf kalau- kecil, nggih, ada gitu. Tuhan Kalau huruf gitu, besar, aku pamit ada firman turun huruf dulu, nggih, kecil. semuanya, nggih. Lanjut Thomas. Nggih. Ya. Bang Thomas dan semuanya pamit. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Arjin ya. Ini Bang Agustus, kalau di dalam ajaran Islam, siapakah yang dikirimkan orang setan-setan itu adalah orang-orang kafir. Artinya orang yang sudah sesat akan ditambah sesat lagi. Itu kan narasi Orang Islam. yang- Kalau narasi Bentar, Bang Kristen Agustus. beda, Bos. Bentar. Jangan kau samakan Islam sama Kristen. Beda. Ya bentar, dengarkan dulu, dengarkan. Jangan dipotong dulu. Nanti saya lupa. lanjutlah. Ya. Jadi gini Bang Agustus. Kalau Yang di dalam sama- Islam dikatakan seperti ini. Contoh ya. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhan yang Maha Pengasih, kami adakan baginya setan yang menyesatkannya, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Jadi yang diadakan setan di situ siapa? Adalah orang yang berpaling dari peringatan. Jadi orangnya memang sudah sesat, maka ditambah kesesatannya lagi, seakan-akan kesesatannya itu benar. Kemudian di dalam Maryam ayat 83 bunyinya seperti ini Bang Agustus. Tidakkah engkau melihat bahwa kami telah mengirim setan-setan kepada orang-orang kafir? Kepada orang-orang kafir. Jadi kalau di dalam Al-Quran, orang yang disesatkan, yang dikirimkan setan-setan itu adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang sudah sesat, maka ditambah kesesatannya, naudzubillah. Tetapi bagi orang yang beriman tidak akan bisa. Karena di dalam surat An-Nahl ayat 100 dikatakan seperti ini, yang artinya sesungguhnya kekuasaan setan hanyalah atas orang-orang yang menjadikannya sebagai pemimpin dan orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ya. Jadi orang-orang yang beriman tidak bisa disesatkan oleh setan, tidak bisa. Jadi di dalam ajaran Islam yang disesatkan hanyalah orang-orang yang memang sesat, tidak mau menerima kebenaran sehingga kesesatannya ditambah oleh Allah. Tetapi berbeda dengan Anda. Di kitab Anda orang baik yang disesatkan, orang yang baik justru yang disesatkan. Contoh tadi dibacakan Tesalonika ayat berapa tadi Bang Jaru? Saya bacakan lagi. Tesalonika 11, brother. Oke, Tesalonika 11 ya, 2 ayat 11. 2 Tesalonika 2 ayat 11. Karena itu Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Atas kesesatan yang didatangkan Tuhan Anda, kemudian menyebabkan. Izin Bang, itu ini diganti Elohim Bang. Ya, karena itu Elohim mendatangkan kesesatan kepada mereka. Siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang yang belum percaya, kemudian percaya kepada dusta. Yang menyebabkan, yang dikatakan yang menyebabkan itu adalah sesuatu yang belum terjadi, kemudian terjadi. Ada penyebabnya. Tuhan Anda menyesatkan sehingga menyebabkan mereka percaya akan dusta. Jadi orang yang belum percaya kepada dusta disesatkan oleh Tuhan Anda sehingga menyebabkan orang itu percaya kepada dusta. Orang baik disesatkan menjadi percaya akan dusta. Berbeda dengan yang diajarkan tadi. Yang disesatkan siapa? Orang-orang kafir, orang-orang yang sudah tidak menerima kebenaran. Itu kan bahasanya kan yang percaya sama orang yang orang berdusta. Ya, saya bacakan lagi. Karena itu Elohim mendatangkan kesesatan atas mereka. Ya, baik. Yang menyebabkan. Gini Bang Gustus. Tuhan mendatangkan kesesatan.
Tuhan mendatangkan kesesatan, kemudian Bagi yang percaya menyebabkan sama apa? orang berdusta. Menyebabkan menyebabkan Tuhan mendatangkan kesesatan kepada mereka, kemudian kedatangan dari kesesatan itu menyebabkan manusia percaya akan dusta. Paham sampai Begini. Ini harus dibangun juga akal sehatnya nih kalau Kristen ini. Saya berdusta. Dengar dulu Agustus. Saya berdusta kepada Agustus. Iya. Nah, Elohim datang. Apa bunyi ayatnya coba? Mengancam. Coba lihat. Mendatangkan kesesatan atas mereka. Nah, karena itu saya berbohong kepada Anda. Saya berbohong kepada Anda berdusta. Nah, kemudian Elohim mendatangkan kesesatan ke kau percaya dusta saya. Begitu. Begitu kan? Cara berpikirnya secara sehat seperti itu kalau kau baca redaksionalnya. Ini ngambil satu ayat. Jadi ini kita ambil dari ayat 1 sampai ayat Minta berapa ayat kau Agustinus? Bang, itu ayat 10 coba baca dulu ayat 10 ayat 10 sama ayat 11 itu nyambung itu menceritakan. Ya, kau baca. Kamu suka kali mengklaim. Kak ambil satu ayat. Begini caranya diskusi Agustus. Bro, dengar dulu. Setiap narasi yang dibangun harus didukung dengan menyajikan data. Setiap sanggahan yang menyanggah menyajikan data. Nah, lu menyanggah ini 10, suruh baca 9 sama 11-nya. Ya kan? Nah, sekarang lu tampilkan apa yang lu maksud di 10-nya. Coba. Jangan mau dilayanin terus. Ini bukan dalam gereja. Gua bukan jemaat Masalahnya lu bukan pendeta jangan gua. sekali-sekali ngambil satu ayat. Nanti narasi kita beda. Itu kan ada menceritakan, ada yang ya sudah, lu tampilkan ayat pembandingnya. Ada menceritakan, beda menceritakan. Ada ya sudah, kau bisa tampilkan nggak? Tunggu, aku kurang pintar. Ada kawanku ini. Ya panggillah kawan-kawanmu, pendetamu ke siapa ke? Enggak samanya itu, Cuk. Sama itu, Cuk. Ambil Konsili dulu. Agustus, kau konsili dulu sama temanmu di situ. Iya, udah konsili dulu kau. Konsili dulu sama temanmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, Ustadz Dian. Ini Yesus yang versi ini, Bang Jaro. Ini tuanya Agustus sama si Denori Conge 2 ini. Ini yang mana lagi? Banyak banget sih Yesus. Hah? Memang banyak. Banyak banget Yesus. Nanti ku naikkan yang versi Cina mau ku naikkan yang versi Cina, seperti Jepang. Yang versi Cina, aku udah lihat. Bahkan aku sudah menghadiri. Aku sudah menghadiri Bang Dian, bahkan bukan versi Cinanya aja patungnya yang rambutnya lurus, matanya versi Yesus di Hong Kong. Ini aja. Aku sudah dengar sendiri di Hong Kong lagu rohaninya itu seperti ini. Oe bukan Tuhan, kenapa dituhangkan? Oke. Ya, dari yang dipermasalahkan di orang kutuk Tuhan. Santai. Ya, saya tahu betul ya teman-teman. Kasih aku momen itu terjadi tanpa alasan. Iya. Paulus menjelaskan bahwa mereka terlebih dahulu menolak kebenaran. Kasih aku momen dulu sedikit lah. Aku menghadapi si Conge satu ini nih. Aku tahu dia bilang, aku ajari kau. Dia bibirnya aja nggak apal. Udah, Bang Dian ini takut banget sih kalau kita diskusi. Nggak ada yang takut sama kau Conge. Kau jangan tantrum duluan loh Bang. Santai saja, kenapa sih? Udah. Sekarang Bang Dian, aku sama si Don't Worry itu bukan takut, jijik aja, geli. Aku meneluk saya di sini. Udah, sekarang gini, temaku, aku yang ajukan tema. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Silakan berdata. Silakan. Aku jawab. Berdata. Sejak kapan?
tunggu dulu ya, santai ya. Dijawab. Ini Dijawab, Conge. Kapan Yesus jadi? Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Silakan datanya mana? Oke, kalau kita berbicara ketuhanan Yesus itu kan sudah Saya ada tanya datanya sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Silakan. Sejak Roma 14:9. Mana? Mana datanya, Conge? Sejak Roma 14:9. Mana datanya? Mana datanya? Ayo. Iya, mana datanya? Mana datanya? Mana datanya? Silakan. Kamu jangan tantrum loh Bang Ya, dia. jangan banyak cincong. Mana datanya? Mana datanya? Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Ayo. Bilang saya jangan di mute biar saya jawab. Ya tolong. udah, jawab langsung. Buka mute. Tertulis. Tidak dimatikan, dibunuh. Kan saya mau jawab di mute terus. Gimana nih? Tolol banget. Nah, silakan Dani. Sejak kapan atau Agus? Kapan Yesus jadi Tuhan? Silakan jawab pakai data. Semenjak Tuhan Yesus naik ke surga. Oh, berarti sebelum itu dan Tuhan. Guru, utusan. Oh, masih Tuhan. Apa? Berarti Yesus pernah tidak Tuhan kan? Yesus pernah? Pernah tidak Tuhan kan? Yesus jadi Tuhan itu setelah dia naik ke surga. Iya, berarti dia pernah jadi tidak jadi Tuhan kan? Dia guru, selagi di bumi Iya, dia berarti utusan, jadi berarti guru. Tuhanmu Guru itu dan Yesus itu pernah Tuhan. tidak Tuhan kan? Ya, betul. Kita yakan aja. Oh, berarti Yesus pernah menjadi tidak Tuhan. Coba tunjukkan di mana datanya sejak dia naik surga dia baru Tuhan. Silakan. Semenjak dia bilang, sebarkanlah apa yang aku ajarkan, pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka. Mana di situ nggak ada perintahnya itu. Sejak dibunuh. Kayak apa sejak dibunuh? Coba diperhatikan kalimatnya di ayat berapa? Matius 28 nomor 18 kau maksud? Hah? Matius. Pergilah ke seluruh dunia, pergilah kalian. Jadikanlah bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra. Mana di situ Tuhannya? Itulah kami Cari lagi. Cari lagi. Salah itu salah. Allah yang kembali ke hakikatnya. Cari lagi. Ada. Iya, kita nggak bisa bilang. Ya, kita nggak bisa bilang. Cari lagi. Udah dibilang sih dari awal. Yesus itu tuh utusan. Tidak ada yang tahu surga itu kalau tidak melalui Yesus. Kata siapa? Elia sudah di sorga? Siapa? Elia? Nggak lewat Yesus dia ke sorga. Ngaco kau. Ya kami kan pengikut Kristus, bukan pengikut Elia. Lo kata kau tidak ada yang bisa ke sorga kecuali harus lalu Yesus. Lah duluan mana Elia ke sorga dengan Yesus? Bos, kami ajaran Kristus bos. Kristus, makanya Kristen. Ajaran pengikut Kristus. Aku nggak nanya itu. Kau bilang orang yang mau ke surga itu harus melalui Yesus. Elia sudah lebih dahulu ke surga. Bang Dian juga jangan Raja 2 nomor 18. Bang Dian jangan kegiring. Tetap di awal apa pertanyaannya tadi, sejak kapan? Dia mau alihkan. Nggak apa-apa, aku mau ikuti arah dia. Nggak apa-apa, aku ikuti arah dia. Sejak kapan Elia ke surga tanpa melalui Yesus? Mana datanya? Dibunuh sama Imam Kayafas. Mana? Elia ada sejarah kehidupannya. Itu di Bible kau masuk surga lebih dahulu dia kok. Ya sejarah kehidupannya satu lembar bos. 10, 2 raja-raja, 28, 2 raja-raja, 2:11. Elia itu sudah lebih dahulu masuk ke surga sebelum Yesus naik ke surga. Iya, Elia sudah lebih dulu ke surga. Itu cuma satu lembar. Jadi nggak ada nilai kehidupan diambil dari kau dengar. Kau mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat sampai ke surga kecuali harus melalui Yesus. Ya. Tapi faktanya Elia bisa tuh. Bang Dian, denger nggak tadi dia ngomong Elia cuma selembar. Kapan Yesus jadi Tuhan? Sabar Pak dosen, sabar. Bang Dian denger nggak sih dia ngomong tadi? Elia itu cuma selembar di Bible. Astagfirullahaladzim. Kucuk kambing, dengar kalian ya. Apa kau jangan ngomong kambing kau dihargai loh di sini Conge.
Aku nanya baik-baik, sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Kau bilang sejak dia terangkat ke sorga. Mana datanya? Ini Bang Thomas yang paling bertanggung jawab, ini muridnya ini si Agus ini, coba nggak pinter-pinter ini diajarin Bang Thomas. Coba, aku minta data. Di mana tertulis? Nih, aku pakai data ya, aku pakai data. Kau kalau nggak tahu, kuajari. Mengapa kamu melihat langit? Hai orang-orang Galilea, Yesus yang kalian lihat terangkat ke sorga itu akan kembali dengan cara yang sama. Jelas di situ. Di situ dikatakan yang terangkat ke sorga itu bukan Tuhan, Coba tetapi dibantu Pak Thomas. anak manusia. Mana Pasien dan datanya? muridnya nih. Matius Dibantu, Pak Thomas. 24 nomor 30. Ya. Kemudian di mana lagi? Markus 1 nomor Markus 14 nomor 62. Lukas 22 nomor 69. Anak manusia bukan Tuhan yang terangkat ke sorga itu. Coba kau tunjukkan kepada aku. Jadi saksi matanya kemana Di kau mana buat? datanya Yesus 12 jadi muridnya Tuhan sama sesudah dia bentuknya. terangkat ke sorga? Nggak ada yang bilang itu Tuhan. Siapa? Udah jelas-jelas Orang-orang muridnya Galilea. ada di situ. Ya mana coba tunjukkan. Mana kata-kata muridnya bahwa yang terangkat ke sorga itu Tuhan, bukan manusia. Lah, saksi Silakan. matanya muridnya. Ngapain kita Data bantai? mana data? Mana mana? ayatnya? Jangan cuma denger-denger. Saya udah dapat ini ayat ini. Coba abang datanya mana yang tadi? Abang bilang mana Lukas datanya? 22 nomor 69. Saya baca. Mulai sekarang anak manusia telah duduk di sebelah kanan Elohim yang maha kuasa. Yesus tetap disebut anak manusia. Di sebelah kanan Elohim ada berapa entitas itu? Hah? Di kanan dan di kiri itu ada berapa entitas? Berapa pribadi? Hah? Mana dia tuannya? Disebut tetap anak manusia? Hah? Ini jangan Agus. Minggu sering bolos ini sekolah minggu. Mau aku kasih tahu sama kau Agustus. Dengerin. Kalau kau mau tahu kapan Yesus jadi Tuhan, beberapa data saya sebutkan untuk kau. Pertama, Kisah Rasul 2 nomor 36. Kedua, Roma 14 nomor 9. Ketiga, Roma 10 nomor 9. Nah, itu baru Yesus jadi Tuhan. Ya. Itu baru. Dan itu kalau kita baca Kisah Rasul 2 nomor 36, bukan waktu dia terangkat ke sorga. Ini Bang Dian, mungkin pakai bahasa sederhana kali. Agustus, Yesus jadi Tuhan sebelum peristiwa penyaliban apa setelah peristiwa penyaliban? Setelah terjadi penyaliban. Oh, berarti sebelum penyaliban belum jadi Tuhan? Belum. Ya, dia utusan. Udah ku bilang, dia kan utusan. Guru. Utus dia Tuhan atau bukan Tuhan? Enggak, bentar Bang Dian, bentar 15 detik, 15 detik aja. Enggak. Oh, silakan. Ntar dulu. Agustus, kau bilang apa tadi? Yesus sebelum peristiwa penyaliban belum jadi Tuhan. Setelah disalibkan baru dia jadi Tuhan, betul? Yang kenceng suaranya. Iya. Ya, berarti setelah jadi gue pengen ketawa, ada Tuhan bisa on off. Jadi setelah peristiwa penyaliban baru jadi Tuhan, resmi jadi Tuhan. Belum. Hah? Masih guru. Sebelum Guru dan penyaliban tua. masih guru. Ya, dia kan jadi Tuhan kan setelah naik ke surga. Dengar dulu. Sebelum peristiwa penyaliban, waktu dia masih jadi guru, belum jadi Tuhan. Setelah diseret-seret sama tentara Romawi, ditusuk lambungnya, terus disalibkan, baru dia jadi Tuhan. Betul. Ya udah, sesat ini udah. Lebih sesat dari Kristen lain. Enggak apa-apa, memang tadi kan begitu. Iya. Udah ku bilang tadi, Yesus itu utusan dan guru. Dengerin aku ya, kalau kau mau ini, yang mengatakan demikian itu Paulus, Agustus, dengerin. Ya, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan bangkit kembali supaya menjadi Tuhan bagi orang-orang yang mati dan orang-orang yang hidup. Itu datanya. Host, besarkan saya, host. Bang Dian ngomong, saya tampilin datanya. Lanjut Bang Dian, saya cuma bantu tampilin data aja. Lanjut Bang Dian. Roma 14 nomor 9 itu baca.
Ini HP lobet nggak usah dinaikin, conge ini. Buka mulut kau, conge. Buka mulut kau. Dah. Pi. Gak ada gunanya orang macam kau. Kau nggak jelas agama kau apa, longor. Ya lanjut Bang Jero. Itu saya bantu ya, Bang Dian sama Agustus. Agustus Roma nih. 14 nomor 9. Bukan sesudah dia terangkat ke sorga, sesudah dia bangkit dari kubur baru dia dijadikan Tuhan. Itu bersesuai dengan KPR 2 nomor 36 sampai 41. Tapi dijadikan Tuhan bagi angkatan jahat dan tidak setia. Kau baca itu nanti Jadi begini, Pak Agustus, paralelnya. dia Sebentar. udah aminkan kok, Bang Adian, dia udah aminkan. Siapkan. Dia udah aminkan bahwasanya sebelum peristiwa penyaliban, sebelum Yesus disalib, dia masih guru, Bang Dian. Setelah Masalahnya disalibkan, baru dia jadi Tuhan. Nah, siapa yang menjadikan dia Tuhan? Suratnya Paulus. Berarti Paulus lah dengan suratnya yang menjadikan dia Tuhan. Paulus yang melantiknya. Paulus yang melantiknya. Sepakat nggak, Agustus? Gak sepakat aku. Nah, sepakat udah. Jadi kau sepakat ya, yang menjadikan Yesus Tuhan suratnya Paulus. Jadi ada Tuhan dilantik ya. Tuhan dilantik ya. Bukan, kita ambil aja. Kan Yesus itu nak ke surga. Ngapain kita bantah? Dia kembali ke hakikatnya Bapaknya. Tidak ada seorang pun yang pergi ke surga melihat tanpa melihat dia. Bukakan Udah. aku, Bang. Peganganku itu. Jangan kalian bantah Ya lagi. udah, enggak apa-apa. Lukas 22 nomor 69 Bang Jeru. Jangan dibantah lagi. Ya, siapa yang bantah? Daripada data ya, dengar dulu. Lukas 22 Aku nomor heran aja, 69. Nabi Muhammad kan meninggal. Mana buktinya kalau dia tahu surga itu ada? Itu ajanya. Apa? Muhammad itu kan meninggal. Muhammad setelah meninggal baru ada Muslim kan? Lalu apa urusannya kalau Muhammad meninggal? Itulah. Itu aku heran. Apa urusannya? Apa urusannya kalau Nabi Muhammad meninggal? Pertama, Islam Nabi abad Muhammad, ke-7 karena abad dengerin. pertama. Dengerin dulu, dengerin aku ngomong. Tuhan kau Dengerin. Dengerin saya dulu. Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, dia manusia. Iya, Ya kan? itu pemimpin kalian kan? Dia dengerin dulu. Muslim ada setelah dia meninggal kan? Dengerin dulu makanya, dengerin Iya, dulu. oke. Sabar. Pertama, Nabi Muhammad itu seorang nabi. Ya, qad khalat min qablihimur rusul. Ya, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihimur rusul. Afa imata au kutilang qalab tu apakah jika tidaklah Muhammad itu kecuali seorang nabi, seorang utusan. Telah berlalu sebelumnya adalah beberapa utusan. Apakah jikalau dia meninggal dunia, mati, kalian akan berbalik? Itu dulu yang pertama. Maka Nabi Muhammad itu seorang nabi. Sebelum beliau ada orang nabi. Saya tanya sama kau, Musa mati atau tidak mati? Jawab. Mati. Musa mati atau tidak mati? Mati. Mati, oke. Yesus mati atau tidak mati? Bangkit. Aku nak nanya bangkitnya, aku tanya Yesus mati atau tidak mati? Mati dan bangkit. Saya nggak nanya bangkitnya, mati atau tidak mati? Mati. Coba mati. Nah, berarti sama kan? Bangkitnya nggak kau bilang kan? Sabar dulu, sabar dulu. Mati Sabar baru dulu. bangkit. Oke. Mari kita pakai data ya. 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang tak terhampiri. Siapa yang dimaksud oleh Paulus itu? Siapa? Dia. Hah? Siapa yang tidak Dia. pernah takluk kepada maut itu? Dia. Siapa? Dia. Iya, siapa? Siapa yang satu-satunya yang tidak pernah takluk kepada maut? Jawab. Siapa yang dibilang Paulus itu siapa? Loh, aku nanya kau, Tuhan atau bukan yang dimaksud oleh Paulus itu? Gak tahu. Yang dibilang Paulus itu siapa? Allah makjang. Berarti kau ini nggak ngerti. Matanya, masalahnya abang itu menjebak. Tuhan itu boleh tidak pernah mati. Hah? Masalahnya hakikatnya masih manusia loh, bukan abang narasinya jauh kali. Loh, kok hakikatnya manusia?
hakikat Tuhan itu manusia itu bukan manusia. Yesus itu kan utusan. Kan dia sebagai manusia yang ditebus berarti kan dia manusia. tidak pernah Makanya jadi dia tidak Tuhan manusia. kan? Dia Tuhan setelah dia naik ke surga. Kembali Iya, ke- berarti Tuhan kau yang namanya Yesus itu pernah tidak Tuhan kan? Iya, pernah. Tuhan kau itu pernah bayi, pernah dikandung, pernah nangis, pernah ketakutan, pernah ditombak, Hah? Pernah disunat. Jujur. Tuhan kau pernah disunat, gitu. Jujur dia. Itu sunat itu perjanjian kerajaan dulu. Saya Raja nggak Wang nanya Romawi. itu yang saya tanya. Abang Berarti nggak baca. Tuhanmu, dengar. Kenapa sunat itu ada? Abang nggak baca kan? Dengar Karena dulu. Yesus- Dengar Iya, dulu. abang nggak baca semua ceritanya. Siapa bilang aku nggak baca semua? Aku tahu data-datanya. Jangan Bang Dian, izin Bang Dian. Ini sebenarnya Pak Thomas ini nih yang paling bertanggung jawab. Bang Thomas, monitor nggak? Ini bagaimana ini muridnya ini? Nggak pinter-pinter diajarin Bible. Abang mengklaim itu nggak boleh, pantang. Itu melarang hukum Alkitab itu. Dengar saya ya. Coba Bang Jeru tolong bukakan saya 43 nomor 11 10 11 Bang Jeru. Saya 43 nomor 11 10 11 Bang Jeru. Bagaimana lah Kristen ini? Alamak jang. Udah bilang pegangan kami itu Yesus ini naik ke surga. Jangan kalian bantah. Saksi matanya ada, sejarahnya ada, peninggalannya ada. Iya, mereka menyaksikan itu bukan sebagai Tuhan tapi anak manusia. Iya, melalui Bukan dia lah kan Tuhan. masuk ke surga, bukan Oke, melalui Yesus di Muhammad. sorga itu sendiri atau bersama Bapaknya? Kembali ke hakikatnya. Oke, kau punya Bible di situ Dinda? Boleh dibuka? Lukas 22 nomor 69 kau buka Dinda. Kalau kalian buka Matius, Markus itu perjalanan masa Yesus di bumi yang terhina. Lah itu Yang ceritanya disalib. Yesus di sorga. Dari mana kau ini? Aduh ma, alamak jang. Yang kalian ibaratnya kalian baca lah, ibaratnya Kok ibaratnya? Sudah aku Matius, bacakan. Markus, Lukas, Mulai Yohanes. sekarang Itu anak perjalanan manusia. hidup Yesus itu. Sabar dulu. Aku bacakan data Bible kau ya, khidmat kau ya. Mulai sekarang anak manusia telah duduk di sebelah kanan Elohim yang maha kuasa. Bapak itu ada di mana? Kata Yesus. Bapak itu ada di mana kata Yesus, Dinda? Di mana, Gus? Bapak ada di mana? Di Surga. mana? Sorga. Surga. Coba itu. Host, coba digeser dulu itu host. Apa namanya temanya biar nggak nutupin. Ke bawah sedikit nggak apa-apa. Tema ke bawahin sedikit di batas apa? Di batas kolom. Mulai sekarang anak manusia telah duduk di sebelah kanan Elohim. Markus 14 nomor 62 juga sama itu. Jadi di sorga tuh ada dua pribadi. Nah yang mana kata kau satu hakikat. Tapi di situ ada dua tuh. Yesus tetap disebut sebagai anak manusia. Mana dia Tuhannya coba disebut di mana? Mana disebut Tuhan dia coba? Iya Tuhan, mana jawab itu datanya? Di situ di sorga pun Yesus Itu memang betul di kanan Allah Bapa. bukan manusia di situ disebut. Dia itu nggak manusia karena udah di Lah. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk. Gimana sih? Anak manusia di situ. Gini itu Agustus. kan menceritakan. Itu kan menceritakan. Gini dulu Agustus. Itu bukan perintah, itu Tadi kan kau menceritakan. tolak. Iya, tadi kan kau tolak. Kau bilang setelah diangkat ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, dia jadi Tuhan. Tetapi di Biblemu dibilang dia duduk di kanannya Bapa sebagai anak manusia, bukan sebagai Tuhan. Iya, itu kan menceritakan anak manusia ke lain-lainnya. Itu kan Iya berarti dia bukan Tuhan, dia tetap disebut anak manusia atau Tuhan? Anak manusia atau Tuhan? Anak manusia atau Tuhan? Bisa itu kan. Itu kan Ya, pandangan oke. si Yesaya. Anak manusia Oke. atau Tuhan? Agustus. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Iya Agustus, silakan anak manusia atau Tuhan?
Silakan, ini mungkin ada yang pintar ini, Bang. Iya, betul, Oke. betul, ya. Jadi silakan yang baru datang ini siapa namanya? Platinum. Kapan Yesus jadi tuannya? Silakan. Ya, sejak dunia belum ada. Mana tertulis? Ya, tertulis, silakan. Datang. Yohanes 17 ayat 5. Oh, itu kemuliaan dia di hadirat Bapa. Saya Ya, tahu itu. memang justru kemuliaan itu sudah ada sebelum dia menjadi manusia. Itu perkataan Yesus. Mana. Oh, mari kita buktikan, boleh? Mari kita buktikan. Silakan. Oke. Apakah Musa mengajarkan Yesus Tuhan? Gimana? Apakah Musa mengajarkan kepada umatnya Yesus Tuhan? Musa mengajarkan Taurat. Saya tanya Anda, apakah, kan kau bilang tadi sebelum dunia ada Yesus sudah Tuhan, oke? Itu jawaban Anda kan? Iya. Dengar, jawab nanti dulu satu-satu, conge. Sabar. Coba Platinum, saya tanya, apakah, kan Yesus sudah Tuhan tuh sebelum dunia ada kata Anda kan, betul? Iya. Dijawab. Nah, saya mau Iya. tanya, apakah Musa mengajarkan kepada orang-orang Israel bahwa Yesus ada Tuhan mereka? Ya betul. Mana datanya? Tunjukkan. Ya datanya Yesus adalah firman itu sendiri dan itu dia adalah yang Saya nggak nanya berfirman. itu, conge. Saya minta di mana Musa mengajarkan Yesus adalah Tuhan kita yang adalah firman mana? Jawab. Saya kan menjawab apa yang menjadi pertanyaan. Saya minta data, bukan asumsi. Mana tertulis Musa mengajarkan kepada orang Israel yang namanya firman Tuhan adalah Tuhan mana? Tunjuk. Firman Tuhan yang namanya memang Yesus itu. firman itu datangnya dari Tuhan dan itu perkataan Tuhan. Dah, di bawah, penipu. Jangan nipu kalau kau di Komal Muslim. Penipu kau. Ya, kalau di Komal Muslim itu jangan pakai tipuan. Ini aja Ustadz Dian ini aja yang kita ajarin ini. Si Agustus ini yang dulu sering bolos sekolah Lanjut, minggu. silakan. Sekolah minggu ini dia banyak bolos. Ajarin. Ya, Agustus. Jangan nipu kalau di Komal Muslim. Nggak ada sejarahnya orang Israel mengajarkan bahwa Tuhan itu punya firman yang juga adalah Tuhan pribadi kedua. Nggak ada. Nipu Nggak aja. ada Nabi Musa. Betul. Nabi Musa nggak ngomong. Moses nggak pernah ngomong. Shema Israel Adonai Elohenu. 3 pribadi, 1 hakikat. Tidak pernah. Longor kali kau. Kau yang conge kau. Aku bisa bantah semua data kau tuh. Cuman kau nipu. Pakai jurus Alfa Omega ini. Sejak kapan Islam kalah diskusi sama Kristen? Lawak. Saya kutip ucapannya seorang pendeta senior ya. Itu Sulistyo ya. Bambang Sulistyo mengatakan, ini pendeta senior ya, kau kaleng-kaleng kau. Ya, siapa namanya Platinum, kau kaleng-kaleng, ini pendeta senior berkata, tidak ada sejarahnya diturunkan kan kita Kristen debat. Dengar dulu. Tidak ada sejarahnya. Ini saya kutip nih ucapannya pendeta. Ya, silakan. Tidak ada sejarahnya debater Muslim dikalahkan oleh Kristen. Nah, terus beliau mengatakan jangan coba-coba berdebat dengan Islam karena kalian akan kalah. Oke, Mestinya saya diturunkan, yang kalah yang mana? Saya yang menangkan. Udah, diam. Sekarang kita buktikan saja. Saya minta data di mana Musa mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Silakan. Saya minta data tertulis. Iya, kalau memang ya tidak ada data Saya tertulis. minta data tertulis. Silakan. Nggak usah tantrum, Pak. Saya mau jawab. Saya minta data tertulis. Silakan. Pertanggungjawabkan. Silakan. Tunjukkan. Tulis memang tidak ada. Ya sudah selesai. Oke, terus Dari apa bawah. lagi? Udah. Kalah. Kalau nggak ada data bilang ada data jujur. Nggak ada. Ngarang. Kau mau bawa Yohanes 858 kan? Aku tahu itu data kau. Kau mau bawa Yohanes 17 nomor 5. Kau baca juga Efesus 1 nomor 4 dan nomor 5, conge. Hah? Kau kira aku nggak tahu Bible kau? Longor. Kau baca Yohanes 17 nomor 5 di situ sama Bapa. Mari kita baca Kejadian 1 nomor 1. Pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Ada Yesus di situ?
Ada? Itu Bang Dian itu si Agustus tuh. Coba diajarin dulu itu. Dia dulu sekolah minggunya bolos mulu. Ajarin dulu. Jadi jangan modal conge kau dengan kami. Kejadian 1 nomor 1. Baca itu data Bible kau. Sudah longor kau. Isi kepala cuman firman. Agustus kau dengar nggak? Nih, bisu kau. Yunus. Silakan, Agustus. Nggak pernah ceritanya Musa. Nih saya kasih data. Saya ajari kalian cara memahami Taurat. Menurut Yesus Matius 23 nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Lalu Yesus berkata kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala pengajaran mereka. Tetapi jangan ikuti perbuatan mereka, sebab mereka mengajarkan bukan untuk melakukannya. Tuh lihat tuh. Lukas 10 nomor 25, 26, 27, 28. Seorang ahli Taurat bersoal jawab dengan Yesus untuk mendapat jawaban yang tepat. Tuan, katakanlah kepadaku bagaimana supaya aku dapat hidup kekal. Apa jawab Yesus? Apa yang kau dapati dalam hukum Taurat? Kasihilah Tuhan Allahmu segenap jiwamu, segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Ya, kasihlah sesamamu sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Jawabmu itu tepat, kata Yesus. Hiduplah demikian, niscaya engkau akan hidup. Berarti betul tidak hukum Taurat? Betul atau tidak? Betul. Lalu pengajaran Taurat yang benar apa, kata Yesus? Perintahnya Yohanes 14 nomor 21. Jikalau kalian mengasihi aku, kalian akan melakukan segala perintah yang aku kerjakan, yang aku perintahkan kepadamu. Jelas itu pakai data kalau ngomong. Bukan asal bunyi saya. Yesus memerintahkan kalian untuk mengikuti pengajaran ahli Taurat dan orang Farisi tentang segala sesuatu bicara agama. Tetapi Yesus melarang kalian mengikuti pekerjaan mereka. Berarti Tauratnya benar, yang salah itu apa? Yang salahnya pengamalannya. Nah, itu tuh Agustus sudah buka mic-nya tuh. Silakan Agus. Iya, betul, itu betul. Oke, nah kapan orang ahli Taurat mengajarkan Tuhan itu tiga? Kapan? Kapan ahli Taurat mengajarkan kepadamu? Kapan kitab Taurat mengatakan kepadamu Tuhan itu pribadi yang 3 tapi satu atau 3? Atau kapan ahli Taurat mengajarkan? Sabar. Saya kasih lagi ke... Nanti dulu, sabar. Dengarkan saya. Kau aneh kau ya. Kau bilang orang biar dia ngomong tapi kau sendiri nyolot ya. Kan kurang ajar mulut kayak kau ini. Orang mau menjelaskan malah kau bantah. Kurang ajar kau. Kau tahu nggak pokok pikiran yang ku sampaikan tadi? Kau udah bilang kayak mana Agus, tapi mulutmu masih nyolot di situ. Kayak mana dia mau ngomong? Kau dengar nggak pembicaraanku tadi pakai dalil, bro? Yang ku kutip itu Bible kau. Kau tahu tidak? Aku penguasa di Komal ini. Kau bisa kuludahi kalau kau nggak sopan. Dengarkan baik-baik. Saya ngomong tuh pakai data. Kau buka Matius 23 nomor 1 sampai 3. Kau buka Yohanes 14 nomor 21. Baca Bible kau itu. Apa yang mau kau jelaskan? Kau mau jelaskan omong-omong depan saya? Kau mau lihat yang pertama? Saya open cam nih. Saya open cam, besarkan aku. Iya. Kau jangan bilang begitu dengan aku, congek, dengerin. Nih, ini Dian pertama nih. Sebentar. Izin saya ganti posisi saya dulu. Tolong dinaikkan aku, host. Sekarang saya tanya sama kau. Apa perintah Yesus kepadamu? Tahu tidak kau? Jangan-jangan Dian pertama yang bukan Kristen lebih tahu daripada kau. Apa perintah Yesus kepadamu? Pasnya berkaitan yang baca tadi, pas. Ya, betul. Jadi jangan kau pelintir-pelintir. Saya tidak pernah menghina Yesus. Saya tidak pernah menghina Yesus. Justru saya memuliakan Yesus. Kau buka Matius 23. Kan? Menyangkal kan sama kayak Paulus. Nyangkal. Kau yang menyangkal. Kau yang menyangkal. Udah dibilang Yesus itu naik ke surga. Ngapain kau sangkal lagi? Loh, yang nyangkal Yesus ke surga itu siapa? Abang. Mana aku nyangkal? Yang tadi. Kok disembah manusia? Ya udah bilang. Kau udah umur berapa sih udah bisa pikir kau?
Dia minta bantuan Paulus, kemudian dia minta bantuan Dengerin Paulus. saya ya, dengerin saya. Saya tadi mengetengahkan data Lukas 22:69, Markus 14 nomor 62, Filipi Kisah Rasul 1 nomor 11, Markus 1:16 itu berbicara tentang kenaikan Yesus. Kau boleh katakan itu ke surga padahal itu di langit. Di dalam Kisah Rasul 1 nomor 9 sampai 11 itu berbicara kenaikan Yesus ke langit. Bukan ke surga, itu dalam original teksnya Uranon, bukan Paradiso. Dia nanti kuludai kau. Berkata bukan asal bunyi. Sekarang saya tanya sama kau, di mana datanya Yesus naik ke surga? Silakan. Tunjuk datanya. Silakan. Mana datanya Yesus naik ke surga itu? Ayo, tunjukkan. Dia udah tahu tapi pura-pura nggak tahu. Ya mana datanya? Udahlah, Mana aku datanya? kerja dulu lah. Malas aku. Abang carilah, malas aku. Oh. Males, bilang aja kau nggak tahu. Kalau mau tahu honor datanya kau. ya. Kalau mau tahu Yesus naik ke surga, datanya. Di mana tadi? Kisah Rasul 9 ayat 11 kau baca. Setelah berkata demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya. Dari pandangan Kisah Rasul mereka. 9 nomor berapa? Kisah Rasul 9 nomor berapa? Kisah Rasul berapa? Kisah Rasul 9 tadi kau bilang. Hah? Kisah Rasul 9. Mau taruhan berapa kau sama aku? Mau taruhan berapa? Kau tadi bilang Kisah Rasul 9 nomor 11 kan? Mau taruhan berapa, Dek? Buka mute kau. Taruhan berapa kita? 100 juta? 1 miliar? Kau mau? Mau? Kisah Rasul 9 nomor 11 tadi kau bilangnya. Kita ini. Larang main judi. Kisah Rasul 9 nomor 11 tadi kau bilangnya. Mau taruhan berapa kita, Dek? 1 miliar? 1 triliun? 11 kau baca Kisah Rasul 9 ayat 11. Kisah Rasul 9 nomor 11. Apa konsekuensinya kalau salah? Hah? Blokir. Kisah Rasul berapa? Ulangi. Kalau salah blokir ya. Ya, Kisah Rasul 9 nomor berapa? Kisah Rasul berapa? Jangan bolak-balik, Bang. Kisah Rasul berapa? Pastikan dulu jawaban kau ini. Dek, Kisah Rasul 9 itu bercerita tentang pertemuan Yesus. Dengar aku kau, otak kau sengklek. Lebih hafal saya. Kisah Rasul 9 itu berbicara tentang pertemuan Paulus dengan Yesus di padang gurun. Kalau kau berbicara kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus ke langit itu, Kisah Rasul 1 nomor 9 sampai 11. Longor. Sok-sokan kau depan aku kau. Kristen. Botol kok dipelihara. Punya Bible tuh dipakai, jangan modal conge. Gak berani kau aminkan tantanganku. Mau berapa? 100 juta, 1 miliar, 1 triliun? Halo, selamat pagi. Buka mulut kau. Wih. Aku gak ngelayani orang-orang munafik macam kau. Betul, Yohanan. Kau diblokir, conge. Jangan takut komal-komal muslim memblokir, membisukan orang-orang bodoh macam kau itu. Lanjut, silakan. Cobalah naik itu berdata gitu loh. Saya sekalinya ngomong itu semua berdata, bukan modal longor. Ngapain kau naik kemari? Ditantang ditanya isi Biblenya mencret, nggak ngerti apa-apa kau. Kisah Rasul 9 nomor 11 itu berbicara tentang Paulus sudah mau bertemu dengan Ananias. Malah kau bicara di situ kemana-mana kau. Kalau nggak tahu ngomong nggak tahu. Naik, ya. Kau ku blokir, conge. Nih. Gak ada guna kau nih Arkan. Blokir. Bisu. Hah?
Terserah hostnya kalau mau dibuka blokingnya sesudah saya. Habis waktu dia bahas orang-orang yang nggak bodoh-bodoh begitu. Nggak ada faedahnya sama sekali. Kalau mau diskusi itu by data gitu loh. Naik Egneto, naik. Yuk kita bahas. Iya, karena kau bilang begitu kau kublokir. Mampus. Apa untungnya mempertahankan kau itu? Bisu, blokir. Gampang kok. Ayo naik yang Kristen. Ada moderator terkejam di atas ini. Koko and Kiki, silakan. Muslim atau Kristen? Gimana nggak punah sih kepalanya ditanya apa muter-muter kok? Ya silakan, yang mau diskusi naik saja, silakan. Mereka bukan takut sunat bang, mereka takut nggak bisa maksiat. Ya. Yang begini-begini naik nggak jelas-jelas begini. Halo Ustadzku, Ustadz Dian. Udah buka mulut kau lah. Aku nggak perlu orang macam kau. Ustadz. Nggak perlu orang macam kau tuh. Ngapain sih kalian tuh temenin yang begitu-begituan? Saya mah saran saja sama host yang begitu nggak perlu kita naik-naikkan, memberi ruang mereka ini pemurtad terselubung. Irwan Saptobing, Menggo, Arkan, apa sih faedahnya? Kita bergaul dengan orang-orang munafik begini nggak ada untungnya sama sekali. Narasi mereka abu-abu. Kadang-kadang mereka menyerang orang Islam, menyerang Kristen. Saya mah cuma ngasih saran saja buat komal-komal sih, nggak perlu dinaikkan orang-orang begitu, nggak ada guna. Bergaul dengan mereka tuh nggak ada untungnya sama sekali. Saya paling benci dengan orang-orang yang nggak jelas gitu loh. Bukan saya nggak tahu siapa Menggo itu, tahu saya, tapi buat apa kita? Si Arkan, si Elkan, si Tristan, nggak ada itu semuanya isi kepalanya cuman duit saja, cuman keterangan pribadi. Buat apa kita? Apa faedahnya gitu loh? Ya. Komal-komal begitu nggak ada untungnya sama sekali kita pergauli. Yang ada justru apa? Abu-abu tambah abu-abu. Yang tadinya kita fokus melawan pikiran kita dengan orang-orang Kristen yang betul-betul memang jelas mereka, posisi mereka, kita lawan
orang-orang nggak jelas. Ini kalau saya nih, tapi terserah kalian lah, iya kan? Cuman bagi saya yang begitu nggak ada untung sama sekali. Mereka cuman mau merecoki, cuman mau mengalihkan narasi. Coba lihat itu, si Caniago, si Anthony, begitu di kemana-mana dia posting orang Islam, dia sendiri nggak jelas. Dia berkawan dengan justru orang-orang Kristen. Tapi di Komal Muslim menyerang apa itu? Nggak jelas. Maka saya bilang, untuk apa kita melayani mereka? Mending blokir gitu loh. Nggak ada untungnya sama sekali. Si Dora, nggak lebih daripada dia mau berpolemik saja. Kalau mau kenal, dari dulu aku juga udah ada kenal tuh congek-congek itu semua. Bukan aku nggak tahu siapa-siapa mereka itu. Makanya aku bilang, nggak ada untungnya kita melayani mereka, kasih panggung mereka. Ngapain? Kita diskusi sama orang-orang ke, nggak apa-apa. Kalau malah kita sepi juga, yang penting kita hadapi orang yang jelas. Ini orang nggak jelas kok. Tristan, Elkan, hampir murtad, nggak jelas itu. Dia mau merusak Islam dari dalam. Jadi saya cuma mengusulkan ya, tapi terserahlah host, mungkin yang lain mau mengangkat mereka. Kalau aku najis terlala layani orang begitu, nggak ada untungnya sama sekali. Sok-sok pintar tapi begitu ditanya agamanya juga kosong. Mereka ini cuma berpolemik saja pada hal-hal yang nggak penting gitu loh. Yang tadi bukan Oten itu, si Menggo itu munafik itu. Orang-orang begitu ya boleh dibilang, kalau kita bilang kafir sih agak sulit gitu kan. Tapi mereka suka menyamar-nyamar, yang terjadi seperti Sandi Permana. Begitu ya. Izin Bunda Akila, saya izin turun dulu. Ada keperluan, mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. MG, izin turun ya. Iya Ustaz. Anak sarankan sama kalian. Dengar, bergaul tuh boleh. Tapi kalau yang begitu, kalau kita sering kumpul-kumpul sama mereka, apa faedahnya? Nggak ada. Lihat itu. Bang Peli. Akhirnya apa? Narasinya apa? Saya tahu nih contoh. Ada memang muslim yang kebablasan dalam narasi. Loh, kenapa kita harus tegur mereka, dipermalukan depan orang? DM sajalah. Assalamualaikum saudaraku. Apa susahnya? Mendidik gitu. Saya pernah kok negur orang-orang. Saya bilang, saya DM, Dinda, statementmu itu salah, nggak begitu. Atau saya lembut bahasa, tapi dia mengerti gitu loh. Tapi daripada dipermalukan itu, Irma dipermalukan. Saya itu berkali-kali coba dipermalukan. Tapi mereka duduk-duduk terus di situ. Akhirnya apa coba? Dalam salah satu hadis yang saya tampilkan ya, dalam kitab hadis di dalam syarahnya Fadil Amal, yang mensyarah itu seorang masyayikh namanya Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi, seorang muhaddisin. Ada hadis yang menceritakan begini nih, ya. Beliau menceritakan hadis itu tentang Rasulullah mencium Ka'bah. Sungguh mulia engkau, sungguh wangi engkau, sungguh tinggi kedudukanmu. Tapi kehormatan seorang muslim itu luar biasa. Coba, kehormatan orang muslim itu kalau di kita muslim ini merendahkan kehormatan muslim, kita bisa jatuh kepada kemunafikan. Bahkan pada tataran tertentu bisa pada kekafiran. Itu. Nah, sementara mereka itu kerjaan mereka sibuk saja berpolemik. Hal-hal yang nggak penting gitu. Emang mereka mulia gitu, suci gitu mereka nih.
Jadi saran saya yang begitu Dinda MG, ya nggak perlu diperbanyak. Kita cukup, kita ini gini, lurus aja lah. Saya ini tiap hari nggak peduli, penonton saya nggak berkurang. Paling waktu saya kena banned 300, 400, kadang-kadang 1.500, 2.000. Itu tidak kurang dari 10, 20, 50 orang saya bisukan. Tetap saja mereka mau naik. Kenapa? Karena kita menyampaikan perkara yang benar. Allah yang menggerakkan hati-hati mereka. Begitu. Jadi gak ada gunanya. Gak ada gunanya sama sekali. Sama sekali gak ada gunanya. Coba lihat tuh. Semakin banyak yang berkumpul di situ itu, akhirnya apa coba lihat. Fokusnya udah saling serang sama muslim aja tuh. Bukan lagi kita untuk bagaimana bergandeng tangan untuk sama-sama memberikan kekuatan penguatan. Mau dia API kek, mau dia apa kek. Pokoknya muslim kita dukung. Selagi dakwanya bil haq. Lah ini muslim sama muslim kok dipermalukan. Iya kan? Jadi begitu ya. Izin ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Waalaikumsalam, makasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz Dian. Bang Thomas, monitor Bang. Ada tamu nih, Bang Ibu kayaknya ya, Bu Niswati. Monitor Bu Niswati. Bu Niswati, oh Bu Niswati. Udah aku turunkan, maaf ya Bunda.